Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again for altcoin update in the weekend. Well, sebenarnya biasanya kalau weekend itu ada special edition. Kita akan ada pembahasan kayak semacam mungkin fundamental, mungkin study time. But this time saya ngelihat satu crypto yang menarik. Jadi kalau kemarin kita udah sempat discuss sama teman-teman di YouTube channel, ada beberapa yang bilang, emangnya koin apa sih yang nggak terpengaruh sama Bitcoin? Oke, hari ini kita akan lihat satu koin yang tidak terpengaruh sama Bitcoin, so it's Bella Protocol. Ternyata 2 harian terakhir ini Bella itu mengalami peningkatan yang sangat drastis. Dari harga kisaran $0,3 itu dia naik sampai 3 kali lipat sampai di kisaran $0,9 tadi highestnya. Jadi sekitar 206% dalam 2 hari. Apa sih sebenarnya Bella Protocol ini dan kenapa sih kita perlu bahas? Jadi yang pasti teman-teman, saya pengen remind bahwa pembahasan kripto yang sudah naik sekalipun bukan berarti tidak penting. Penting terutama buat teman-teman yang nggak ngerti. Kadang-kadang baru ada lebih banyak orang yang melihat pada saat marketnya itu sudah tiang hijau panjang. That's why kalau saya sih menjadi reminder buat teman-teman sekalian aja anggapannya bahwa kalau misalnya udah tiang panjang hijau itu nggak usah dikejar, nggak usah FOMO, nggak usah takut ketinggalan. Justru kita ngelihat ada market activation di sana, artinya ada volume perdagangan yang sangat tinggi dan sangat signifikan. Bella Protocol artinya ini adalah salah satu koin yang saat ini sedang dilirik dan perlu untuk kita cari tahu terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa Bella Protocol ini cukup bagus, kita bakal bahas area mana yang berpotensi menjadi entry point buat Bella Protocol ini. Dan itulah fungsinya dari technical analysis. Jadi bukan kita ngelihat candle panjang hijau terus kita langsung buru-buru masuk dan takut ketinggalan gitu. Wah, lagi naik tinggi, mudah-mudahan bisa lah nih naik-naik lagi 10-20%. Akhirnya kebanyakan orang nyangkut dan malah jadi buangannya para whales doang. Akhirnya kesangkut di harga yang cukup atas gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam price actionnya Bella Protocol sendiri, kita bakal discuss dulu, kita bakal cek dulu. Tadi saya sempat ngelihat websitenya dia, bella.fi. Kalau misalnya ngelihat dari roadmap-nya, Bella ini kelihatannya sangat sederhana dan sangat simple. Dan tampaknya kalau kegunaan dari atau use case dari tokennya ini sendiri ya, ini menurut pandangan saya itu lebih ke arah apa? Projectnya lah, kita ngomong projectnya dulu. Ini lebih ke arah saving aja ya. Unlock your smart crypto wealth management experience ya, a suite of DeFi product to make crypto banking simple. Lalu saya klik flex savings V2-nya dan saya lihat ya udah seperti ini aja produknya dan hanya terdiri dari beberapa kripto saja. Bukan hanya kripto, bahkan sebagiannya itu dari stablecoin justru. Dan di sini dia menawarkan APY yang ya lumayan menarik gitu ya. Dan total aset under managementnya mereka itu ada sekitar $15.695.000, which means untuk seukuran market cap kripto atau untuk seukuran ya cryptocurrency sendiri, well, ini mungkin nggak terlalu menarik ya. Dan saat ini posisi Bella Protocol itu berada di ranking 435. Dan kalau kita lihat ini kontraknya sepertinya dibangun di atas jaringan Ethereum. Jadi token Bella Protocol, to be honest, saya belum mengenal lebih jauh ya. Karena saya baru tahu tadi. Dan setelah tahu kayak ngecek terus kayaknya wah cukup menarik nih untuk kita check out lebih dalam, lebih ini ya, lebih ya pokoknya lebih banyak lah. Dan kalau misalnya kita lihat dari pergerakannya hari ini, saya tadi sempat nge-search ya, sebenarnya menarik sih, nggak terlalu ada something yang gimana gitu ya. Jadi bukan karena newsnya, bukan karena apa, tahu-tahu Bella ngepam aja ya. Mungkin teman-teman yang tahu update-nya seputar Bella itu bisa update di kolom komentar ya, kasih tahu ke kita juga apa sih yang sebenarnya terjadi pada Bella Protocol ini. Kenapa dalam 2 harian ini tiba-tiba dia menguat sangat signifikan gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari beberapa yang seperti investornya ya, di sini ada Binance, ada RockX ya, macam-macam. Saya nggak terlalu familiar dengan nama-nama ini. Terus Asin on, berarti ini lebih kayak udah diliput di media mana aja, dan partnernya sendiri ya, ini ada Travala, ada Chromia ya, mungkin 2 ini aja yang saya cukup familiar, selebihnya nggak terlalu. Dan ya roadmapnya standar ya, lebih kayak Q4-nya aja Bella brand upgrade gitu loh. Apakah ini artinya Bella adalah something yang kita bisa consider untuk investment jangka panjang? To be honest, kalau menurut pandangan saya, seandainya pada saat market tidak lagi bull run, well,
I think much prefer kita manfaatkan lebih ke arah savingsnya aja ketimbang kita invest dari tokennya si Bella sendiri. Ya itu menurut pandangan saya, tapi balik lagi not a financial advice dan disclaimer ya teman-teman, karena teman-teman saya cukup yakin pasti punya researchnya sendiri, punya pertimbangannya sendiri, dan sekiranya teman-teman merasa koin ini bagus, ya feel free untuk dimanfaatkan. Tapi kalau saya lihat based on ya apa yang di-offerkan sama projectnya si Bella Protocol ini, basically just a crypto saving ya. Bahkan tadi saya nge-search, ini bakal jadi thumbnailnya saya ya. Dia simple, cuman one click crypto banking, that's it. Berarti ya penawaran yang ditawarkan sama dia most likely sudah ada pada beberapa crypto project lainnya. Alright, nah kita sekarang bahas dari segi price action dulu sebelum teman-teman pada FOMO dan buru-buru masuk. Pertama saya pengen kasih tahu dulu bahwa di sini terdapat semacam trendline pada Bella ya. Kalau kita lihat di sini 1, 2, 3 dan saat ini itu sedang dites ya, udah percobaan keempatnya dia. Dan kalau misalnya kita lihat lagi berdasarkan pergerakan yang lalu, ini kalian bisa perhatikan sebelumnya sempat terbentuk semacam support which is 1, 2, 3 and then 4. Di sini sempat fake out tapi in the end dia balik lagi close di atas. Berarti itu kita anggap sebagai 5, 6 dan terakhir berhasil di breakdown. Dan kalau kita lihat proses breakdown itu terjadi dari kisaran range price area ini ya, di kisaran $0.843 sampai $0.788 ya, tekanan datang dari sana. Dan itulah kenapa area tersebut saya nobatkan lah ya, atau saya tempatkan sebagai area big fund zone. That's why saat ini kalau saya bisa katakan posisinya si Bella Protocol itu sedang berada pada range area confluence of resistance, terdiri dari resistance yang diagonal dan juga dari big fund zone-nya. Lalu kalau kita bisa tambahkan lagi teman-teman, kita mungkin boleh tambahkan yang namanya Fibonacci retracement. Dan di kisaran range price ini kalau menurut pandangan saya adalah area Fibo 78,6%. Dan kita coba cek dulu ya apakah betul ya di area tersebut. Sebentar teman-teman, saya ganti dulu. Nah, benar ya. Berarti kurang lebih ini adalah area Fibo 78,6%. Which means sebenarnya kalau kita lihat dari kondisi saat ini bisa kita anggap sebagai confluence of resistance, terdiri dari 3 resistance sekaligus dan cukup strong, cukup powerful untuk menahan laju penguatan pada Bella. Bayangkan power yang begitu signifikannya terjadi dalam dalam 2 hari terakhir ini dengan volume yang sangat signifikan, itu berhasil di hold di kisaran area ini. Jadi ini bisa jadi pertimbangan tentunya untuk teman-teman tidak buru-buru langsung jump atau dive into the market ya. At least kalau teman-teman melihat Bella Protocol ini cukup prospek ya, cukup bagus, well alangkah lebih baiknya mungkin dikonsider untuk menunggu apa ya, menunggu pullback lah, atau kita bilang menunggu discount. Tetap ingat teman-teman ingat prinsip kalian belanja di mall. Jadi kalian lihat barang, belum tentu kalian langsung beli. Biasanya kita buka toko online dulu. Dan ini sama aja, kita lagi ngelihat, let's say ini adalah barang bagus, tapi harganya lagi tinggi. Kita lagi mau coba cari diskon dulu, atau di store-store lain yang mungkin jualnya bisa lebih murah. Dan itu yang sebaiknya dilakukan oleh seorang trader. Dan ya, kita akan coba cek, at least kalau untuk pergerakan di time frame 4 hour, ya, ini saya lihat yang saya perhatikan. Pertama, kita lihat rejection terjadi di kisaran area ini ya, and then they create lower low, so it's lebih kurang kayak gini ya, lower high, lower low, lower low, lower high, and then lower low, and then lower high, and then di level ini terjadi rejection kembali, atau dia sempat sideways cukup lama di kisaran range ini ya, di compare dengan pergerakannya tadi di time frame daily sampai akhirnya dia breakdown, kan begitu teman-teman. Jadi kalau saya geser kayak gini kira-kira dan saya slide ke samping, area ini saya consider sebagai area bearish order block atau area protected high. Kenapa? Karena every time bullishnya mencoba untuk take over market, dia selalu fail di area tersebut. Jadi area ini itu memiliki memori yang cukup penting bagi pergerakan Bella Protocol. That's why saat ini kita juga melihat reaksinya pada area tersebut. Selain karena Fibonacci 78,6% dan selain karena trendline yang terbentuk pada time frame daily. Nah, sekarang pertanyaannya, area mana yang dikonsider untuk bisa atau ideal dilakukan atau istilahnya entry terhadap si Bella Protocol ini? Well, kalau kalian lihat berdasarkan pergerakan time frame hourly-nya, ini kalau menurut pandangan saya sebenarnya Bella soon or later kita bakal ngelihat dia berpotensi pullback-nya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari RSI-nya ini terdapat yang namanya bearish
divergence ya. So basically pada RSI-nya itu create yang namanya lower high. Meanwhile pada time frame hourly-nya itu dia create higher high. Jadi ini saya bisa katakan sebagai potensi bearish divergence, yang artinya kalau misalkan nanti terjadi pullback itu adalah wajar ya. Kenapa? Karena mengingat penguatannya sangat signifikan dan sangat impulsif. Untuk area yang mungkin bisa dicapai pada si Bella Protocol sebagai area atau potensi area pullbacknya dia ya, kita bisa consider dengan menggunakan Fibonacci retracement, dan saat ini saya tempatkan area bullish order block di kisaran range tersebut, dan rupanya ini terjadi confluence antara bullish order blocknya dengan si Fibonacci 50% ya. Jadi kalau kita lihat lebih kurang seandainya nanti pullback terjadi dan ternyata kalian melihat ada semacam reaksi, entah itu semacam double bottom, entah itu semacam inverse head and shoulders, mungkin itu yang bisa menjadi pertimbangan kalian untuk re-entry terhadap si Bella Protocol ini, karena dia saya lihat di futures atau derivative marketnya juga ada, so bisa dimanfaatkan tentu saja. Dan kalau misalkan teman-teman yang mau lebih transaksi di spot, mungkin alangkah lebih baiknya lakukan money management dulu atau perhitungkan dulu resikonya, karena koin ini ngepam 2 hari terakhir dengan kondisi tanpa, kalau saya lihat ya tadi saya doing research, tanpa ada dorongan yang sangat signifikan. Jadi menurut saya agak perlu kita perhatikan dan agak perlu kita waspadai. Intinya teman-teman ingat, do not FOMO. Jangan buru-buru masuk ya. Ingat, akan selalu ada diskon dan akan selalu ada better price untuk kita re-entry. Lagi pula, kalau ngelihat posisinya saat ini itu lebih condong justru enakan di short. Cuman kita ngelihat volume yang begitu signifikan, bullish movement yang begitu kuat, ya nggak bijak juga untuk kita melakukan short dengan kondisi seperti ini, karena momentumnya lagi kuat-kuatnya. Alright, so itu aja mungkin update saya seputar altcoin Bella Protocol yang ngepam 2 harian terakhir ngelawan arus Bitcoin. Jadi hopefully informasi ini bisa memberikan tambahan informasi buat teman-teman yang mempertimbangkan untuk transaksi di Bella Protocol. So I think that's it from me. Thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel ini. Sampai ketemu lagi di update berikutnya untuk Bitcoin. God bless everyone. Have a nice rest. Cheers and bye-bye.